Perkenalkan, saya Karisma Dwi Agustina dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Al-Quran ditulis menggunakan bahasa Arab dan terjaga keasliannya sepanjang masa. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama yaitu tokoh Az-Zuhali. Menurut Az-Zuhali, Al-Quran adalah kalam Allah yang mukjiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tertulis dalam mushaf merupakan ibadah dalam membacanya, yang diriwayatkan secara mutawatir, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Sedangkan menurut Subhi As-Sholih, Al-Quran adalah kalam Allah yang mukjiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir dan merupakan ibadah dalam membacanya. Menurut As-Sabuni, kalam Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan yang tertulis dalam mushaf secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Kedudukan Al-Quran. Di sini terdapat 3 kedudukan Al-Quran, yaitu yang pertama, menjadi sumber hukum Islam pertama dan utama. Yang kedua, yaitu menjadi dasar dari hadis, ijma, dan qiyas. Yang ketiga, yaitu tidak bisa digantikan oleh sumber manapun. Ruang lingkup kajian. Ruang lingkup tersebut yaitu terdapat akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan sejarah. Akidah yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab rasul, dan hari akhir. Ibadah yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Muamalah yaitu aturan sosial, ekonomi, hukum. Akhlak yaitu pembentukan moral, etika, dan budi pekerti. Sejarah yaitu kitab umat terdahulu sebagai pelajaran. Fungsi Al-Quran. Ada beberapa fungsi yang disebutkan di sini. Yang pertama, Huda atau Al-Huda sebagai petunjuk hidup manusia. Dijelaskan di dalam Al-Quran terdapat 3 kategori. Yang pertama, petunjuk bagi manusia secara umum. Yang kedua, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, Furqan atau Al-Furqan, yang bermakna membedakan yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia adalah zat yang membedakan dan bahkan memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dengan yang salah. Yang ketiga, Syifa atau penawar, menjadi penyembuh bagi penyakit hati. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ia berfungsi sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati atau di dalam dada. Yang terakhir, Rahmat, membawa kasih sayang Allah bagi umat. Kesimpulannya, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Kedudukannya sangat istimewa karena menjadi sumber pertama dan utama ajaran Islam. Semua ajaran Islam, baik akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak, bersumber dari Al-Quran. Sedangkan sumber lainnya seperti hadis, ijma, dan qiyas banyak berfungsi sebagai penjelas serta pelengkap. Dengan demikian, memahami Al-Quran secara benar merupakan hal yang mutlak bagi setiap muslim yang ingin menjalani ajaran Islam dengan baik. Dan isi kandungan Al-Quran sangat luas, meliputi ajaran tauhid yang menegaskan keesaan Allah, ibadah sebagai wujud pengabdian kepadanya, muamalah yang mengatur hubungan antar manusia, serta akhlak yang membentuk pribadi mulia. Selain itu, Al-Quran juga memuat hukum-hukum yang mengatur bidang keluarga, perdata, pidana, kenegaraan, hingga hubungan internasional, serta menyajikan kisah sejarah umat terdahulu sebagai pelajaran bagi generasi selanjutnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.